kegiatan investasi. Kas keluarnya kayak apa? Kalau dari kegiatan pendanaan, bayar utang. Kan tadi terima utang, kasnya nambah. Kalau bayar utang, kasnya berkurang. Juga bayar dividen, itu juga mengurangi kas dalam hal kegiatan pendanaan. Kalau investasi berarti beli harta tak lancar, misalnya seperti itu. Ini mengenai kas keluar masuk. Kalau pakai pendekatan akuntansi, transaksi yang tidak mempengaruhi kas itu misalnya adanya pengakuan penyusutan depresiasi. Nah, itu tidak mempengaruhi kas. Adanya dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham. Kan kalau dalam bentuk saham bukan kas. Jadinya kan tidak diperhitungkan, tidak mempengaruhi kas. Kemudian adanya penilaian kembali harta. Nah, sekarang ada juga bagan atau gambar 5.2 mengubah dasar akrual menjadi dasar kas untuk menyusun anggaran kas. Di sini dari neraca kan ada harta. Terus perubahan harta lancar di luar kas bisa menambah atau bisa bertambah atau berkurang. Nanti dia masuk arus kas dari kegiatan operasi. Sama juga kalau di neraca kan ada utang. Utang itu perubahan harta lancar di luar kas. Kalau dia nambah atau berkurang juga akan mempengaruhi arus kas dalam kegiatan operasi. Sedangkan dalam ikhtisar rugi laba ada pendapatan atau revenue, ada beban atau expense, dia kan jadi laba bersih. Dapat disesuaikan menjadi kas masuk untuk dapatan, sedangkan beban disesuaikan menjadi kas keluar. Nanti dia akan menjadi arus kas dari kegiatan operasi. Gitu. Nah, ini adalah kegiatan yang termasuk kas masuk dan kas keluar. Misalnya kas masuk laba bersih, itu kas masuk. Beban depresiasi, beban amortisasi, beban depresi, terus beban penghapusan piutang, rugi menjual harta tak lancar, piutang dan sediaan turun, hutang jangka pendek yang naik. Contohnya yang terakhir kedua, piutang dan sediaan turun. Kalau piutang turun, itu kan berarti pembeli membayar ke kita. Awalnya kan pembeli utang ke kita. Sekarang pembeli membayar ke kita, berarti piutangnya turun, kasnya naik. Sediaan turun berarti kita melakukan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan dianggap secara tunai, kan kita juga dapat kas. Oleh karena itu kasnya kas masuk. Utang jangka pendek naik berarti kita dapat utangan, kita dapat pinjaman hutang, sehingga kas masuk juga naik. Terus kas keluar jika rugi bersih, terus laba dari jual harta tak lancar, terus piutang dan sediaan naik, utang jangka pendek turun. Nah, ini salah satu ciri-ciri atau salah satu kegiatan yang termasuk kas masuk dan kas keluar. Ini adalah dasar akrual diubah menjadi dasar kas. Di tabel 5.1. Laba bersih jadi masuk dasar kas, kemudian penyusutan yang masuk kas, lainnya ini enggak masuk kas. Jadi yang masuk langsung laba bersih, terus penyusutan, maka arus kas bersih tinggal ditambahkan saja 225 ditambah 100.000. Kemudian laba usaha sebelum penyusutan, terus pajak ini mengurangi sehingga arus kas masuk bersih adalah 325, seperti itu. Kalau dasar akrual kan ditulis semua, seret
untuk kalau menggunakan pendekatan akuntansi itu harus dirubah dulu dari dasar akrual menjadi dasar kas. Itu yang dipakai jadinya hanya yang laba bersih, dikurangi penyusutan dan pajak kalau ada pajak gitu. Nah, sekarang untuk latihan membuat anggaran kas, kita ada ilustrasi di halaman 5.14. Di sini ada kegiatan operasi. Yang pertama, terima tagihan dari pelanggan 27.000, terima bunga piutang, terima dividen, bayar utang, bayar gaji, bayar bunga, bayar pajak. Ini kegiatan operasi. Di kegiatan investasi, beli harta, bayar pinjaman, sama terima hasil jual harta. Terus kalau dari pendanaan, ada terima dari hasil jual saham, terima dari hasil jual obligasi, bayar dividen, bayar utang jangka panjang. Selain itu, ada keterangan lain, pendapatan sejumlah 31.200, terdiri dari dapatan jualan, bunga, dividen, dan laba jual harta tetap. Oke. Terus ada juga beban 27.100, terdiri dari harga pokok barang terjual, beban gaji, dan seterusnya. Laba bersih adalah 4.100, yaitu pendapatan dari 31.200 dan beban 27.100. Jadi 31.200 pendapatan dikurangi beban sama dengan laba bersih 4.100. Selain itu ada tabel 5.2, yaitu anggaran neraca komparatif pada tahun 2006 dan 2007. Nah, kalau gitu gimana kita menyusun anggaran kas? Kita menyusun anggaran kasnya seperti apa? Yang pertama, jika kita menggunakan pendekatan kas masuk dan keluar, maka teman-teman lihat di tabel 5.3. Kalau pendekatan kas masuk dan keluar, kas masuknya ditotal semuanya, baru kas keluarnya ditotal berikutnya selanjutnya. Kan ini kas masuk langsung kas keluar. Ini metode pendekatan kas masuk kas keluar. Kas masuk apa saja? Yang pertama, tagihan dari pelanggan. Contoh yang satu kan, kegiatan operasi 1. Terus kegiatan operasi 2, terima dari bunga piutang, terus terima dividen dari investasi saham. Maka dari kegiatan operasi ada 3 jenis kegiatan, jumlahnya 28.900. Kas masuk dari kegiatan investasi apa saja? Yaitu terima dari jual harta tetap 6.200. Sedangkan dari kegiatan pendanaan ada 15.000 dari jual saham dan terima utang jangka panjang 9.500. Totalnya 24.500. Maka kas masuk secara keseluruhan dari ketiga kegiatan tersebut adalah 59.600. Gitu. Terus baru kita menghitung kas keluarnya. Kas keluar untuk kegiatan operasi yaitu bayar utang pada pemasok 13.000, bayar gaji, bayar bunga, bayar pajak. Pokoknya semua yang bayar-bayar jadi kas keluar. Jadi kas keluarnya pada kegiatan pendanaan, jumlah kas keluar adalah 10. Jumlah kas keluar adalah 64.100. Maka defisit atau kekurangan kas adalah jumlah kas masuk dikurangi jumlah kas keluar sama dengan 4.500.